Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sahabat beriman, kita semua tahu bahwa sholat merupakan tiang agama, ibadah yang diwajibkan bagi muslim di seluruh dunia. Berbicara tentang ibadah, maka menikah juga sebuah ibadah, bukan? Namun pernahkah terpikir di benak kalian bagaimana jika suami yang kalian cintai tidak pernah menjalankan sholat? Apakah kita sebagai istri juga menanggung dosanya? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Inilah hukum suami tidak pernah sholat, apakah istri ikut menanggung dosa? Versi dari Magenta Islam. Amal yang akan dihisap pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik pula seluruh amalnya. Jika buruk sholatnya, buruk pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Suami dan ciri-ciri laki-laki soleh menurut Islam adalah sosok pemimpin untuk wanita, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut tidak hanya berupa tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di dunia saja, namun juga segala hal yang berkaitan atau berhubungan dengan akhirat. Sebagai seorang suami, sudah selayaknya untuk membimbing istri menjadi sosok yang lebih baik dalam ibadah dan perilakunya. Tentu amat memprihatinkan jika memiliki pasangan suami yang malas sholat, jarang sholat, atau bahkan tak mau sholat. Apalagi istri yang demikian, sudah pasti suamilah yang bertanggung jawab untuk memimpin istri agar mau melaksanakan sholat. Akan tetapi bagaimana jika suami yang tidak mau sholat? Bagaimana dengan dosanya? Apakah kita sebagai pasangan juga menanggungnya? Penasaran sahabat beriman? Mari kita bahas bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Suami tidak sholat sama dengan kafir. Jika seorang wanita menikah dengan pria yang tidak pernah menunaikan sholat jamaah, begitu pula tidak menunaikan sholat 5 waktu di rumahnya, maka menikahnya tidaklah sah dan tidak sesuai tujuan pernikahan dalam Islam. Karena orang yang meninggalkan sholat itu kafir, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, dan dapat dilihat pula dalam perkataan para sahabat. Abdullah bin Syakik mengatakan, dulu para sahabat Muhammad SAW tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Nah sahabat beriman, sholat adalah salah satu rukun Islam, yakni kewajiban umat Islam. Jika ada seseorang yang tidak melakukan kewajiban umat Islam tersebut, maka sama saja ia bukanlah orang Islam. Orang tersebut adalah kafir karena tidak ada orang yang sungguh-sungguh memeluk agama Islam namun tidak menjalankannya.
Dari hadis dan ayat Al-Quran yang telah disebutkan jelas bahwa suami yang tidak sholat maka termasuk orang kafir. Dan sebagai seorang istri tentu wajib mengingatkan dan sebisa mungkin mengajarkan kebaikan pada suaminya untuk sholat. Jika sang suami telah tidak mau melakukan sholat maka diperbolehkan jika istri meminta cerai pada suami, di mana berada dalam ikatan pernikahan dengan suami yang tidak sholat adalah kafir, hukumnya haram. Dosa suami yang tidak sholat. Sahabat beriman, tiap manusia tentu memiliki kadar keimanan yang berbeda-beda. Suami tidak selalu lebih unggul dari istri dalam hal agama atau ibadah. Namun suami bagaimanapun kadar keimanannya tetap wajib sholat, bahkan dianjurkan bagi lelaki sholat di masjid seperti pada hadis berikut ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, dan sesungguhnya termasuk sunnah-sunnah petunjuk adalah sholat berjamaah. Dan seandainya kalian sholat di rumah kalian sebagaimana orang munafik ini sholat di dalam rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka pastilah kalian tersesat. Sungguh aku telah melihat kami di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah melainkan orang munafik yang jelas-jelas munafik. Sungguh ada seorang laki-laki yang didatangkan dengan dipapah di antara dua orang laki-laki hingga diberdirikan di dalam barisan. Hadis riwayat Ahmad 3616. Dan dalam Al-Quran diterangkan sebagai berikut. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui al-ghoya, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Quran Surat Maryam ayat 59-60. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari. Jelas sahabat beriman bahwa suami yang tidak sholat maka memiliki dosa sebagai berikut ini. Dosa kepada Allah dan dosa sebagai orang kafir dan syirik. Dosa tidak bisa menjadi pemimpin dan bertanggung jawab pada istri serta keluarga. Dosa menjadi orang yang kufur. Dosa besar yang mengarahkan ke neraka. Mengerikan bukan? Hukum suami tidak sholat dalam Islam. Suami tidak sholat dalam Islam hukumnya haram, apapun alasannya, entah itu tidak sholat karena karakter buruk, karena ilmu yang kurang, karena sakit dan sebagainya. Jika sudah memeluk Islam maka tetap wajib sholat, sehingga suami akan berdosa dunia akhirat karena tidak mengajarkan kebaikan pada istrinya, yakni memberi teladan untuk melakukan sholat yang merupakan kewajiban umat muslim. Selain itu, seorang istri wajib mengingatkan suami yang tidak sholat dengan cara apapun, mulai dari dengan memberi nasihat atau dengan bantuan orang yang soleh agar suaminya mau sholat. Sahabat beriman, jika suami tetap dalam pendirian tidak mau sholat, maka istri boleh meninggalkan suami atau meminta cerai dari suaminya.
Namun istri tidak menanggung dosa suaminya asalkan sudah mengingatkan dan mendoakannya setiap hari agar mau melaksanakan sholat. Sebab dengan doa dan ajakan yang terus-menerus dilakukan, maka senantiasa seseorang dapat merubah dirinya sendiri. Jika suami tidak sholat, bolehkah istri tetap bertahan? Jika suami tidak sholat, maka yang menjadi pertanyaan, apakah boleh istri tetap bertahan dengannya? Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Di antara mereka ada yang mengatakan kafir akbar yang mengeluarkannya dari Islam. Dan ada yang mengatakan kafir asgar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Namun mereka sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Namun berbeda pendapat mengenai jenis kafirnya. Ulama yang berpendapat bahwa yang meninggalkan sholat itu kafir asgar, mereka tidak memandang wajib memfasek atau membatalkan pernikahan. Dan mereka berpendapat bolehnya suami atau istri tetap bertahan dengan istri atau suami yang tidak sholat dan boleh juga meninggalkannya. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa yang meninggalkan sholat itu kafir akbar, dan ini diriwayatkan dari sekelompok ulama juga merupakan pendapat mayoritas para salaf. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Jabir. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Juga hadis dari sahabat Abdullah bin Buraidah, Rasulullah SAW juga bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Maka mereka berpendapat tidak boleh sama sekali suami atau istri bertahan dengan istri atau suami yang meninggalkan sholat. Adapun orang yang terkadang sholat dan terkadang tidak, maka kami memandang dalam masalah ini yang rajih atau kuat, orang tersebut tidak kafir, namun dia telah melakukan dosa yang besar, tetapi tetap tidak kafir, sebagaimana dalam hadis Nasar bin Asim dari Nabi SAW mengenai kisah salah seorang lelaki dari kaumnya, diriwayatkan dalam Al-Musnad, dan ini hal yang ma'ruf. Ibnul Qayyim mengatakan iman adalah dengan membenarkan, namun bukan hanya sekedar membenarkan atau meyakini saja, tapi melaksanakannya. Kalau iman hanyalah membenarkan saja, tentu iblis, Fir'aun dan kaumnya, kaum soleh dan orang Yahudi yang membenarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mereka meyakini hal ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tentu mereka semua akan disebut orang yang beriman. Al-Hasan mengatakan iman bukanlah hanya dengan angan-angan tanpa ada amalan, namun iman adalah sesuatu yang menancap dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan. Sudah paham sahabat beriman? Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.